Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa tercurah atas kehidupan kami, sehingga kami bisa dimampukan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, yang lemah, dan yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita terambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Dia sudah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini sudah tercatat di kitab Yesaya. Dan ketika Yesus masuk ke bait Allah, Dia membuka firman Tuhan, dan Dia tepatnya membuka firman Tuhan ini dan Dia membacanya. Sepertinya firman Tuhan itu membenarkan Dia, menunjuk Dia menjadi oknum yang dinubuatkan dalam firman Tuhan di Yesaya, di kitab yang dibacanya itu. Dikatakan bahwasanya Roh Tuhan ada padaku karena Dia sudah mengurapi aku. Saudaraku yang kekasih, tanpa sengaja, tanpa pilih-pilih, Yesus membuka kitab itu, membacanya. Karya Tuhan tidak pernah salah. Karya Tuhan senantiasa seperti yang sudah direncanakan oleh Tuhan dan memiliki kebenaran. Memang benar-benar bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah diurapi Allah, yang penuh dengan Roh Kudus, yang membimbingnya penuh dengan kebenaran. Malah Dia memiliki nilai keselamatan. Keselamatan untuk dunia, untuk umat manusia yang percaya kepadanya. Selain itu dikatakan firman Tuhan bahwasanya Dia sudah diurapi oleh Allah untuk apa? Apa tujuannya? Dijawab oleh firman Tuhan ini, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Menyampaikan kabar baik berarti membebaskan, memproklamirkan, meluputkan orang dari kemiskinan. Dari kemiskinan apa? Pemahaman iman. Karena apa? Karena tertindas selama ini, dibebani oleh beban iman yang tidak menyelamatkan, secara khusus dari pengajaran orang Yahudi. Itu dibebaskan oleh Yesus Kristus terhadap orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Walaupun mereka sampai akhirnya hingga saat ini banyak yang tidak menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pembebas dari yang menekan itu. Karena banyak hukum, banyak peraturan yang mempermiskin orang Yahudi, yang mempermiskin kita hingga saat ini. Yesus Kristus datang menyampaikan berita sukacita, membebaskan kita dari segala sesuatu yang mempermiskin hidup kita itu. Ada nilai budaya, ada tradisi, ada istiadat, ada sosial yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang meski dibebaskan oleh Yesus dari kehidupan kita. Untuk itulah Dia datang, dibekali lewat Roh Kudus-Nya. Saudaraku yang kekasih, Ia diutus oleh Allah. Bukan diutus oleh pemerintah Romawi, bukan diutus oleh raja, tapi Allah Bapa di sorga yang adalah Bapaknya, yang adalah Dia yang tidak perlu diragukan status kekuasaannya, yang mengutus, mendelegasikan, mempercayakan pengutusan itu untuk membebaskan segala sesuatu yang menimpa, yang menindas umat manusia. Biarlah saudara dan saya secara total menerima misi Allah dalam nama Yesus, membebaskan intrik-intrik yang membebani dalam hidup kita ini. Karena itu mari kita buka yang membebani, kita lepas, kita berikan kepada Yesus agar kita dilegakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah, karena Engkau telah mengutus anak-Mu penuh dengan Roh Kudus, memberitakan berita sukacita kepada kami, membebaskan kami dari kemiskinan, kemiskinan struktural, kemiskinan ekonomi, kemiskinan politik, kemiskinan yang dipermiskin oleh adat budaya yang menindas kami. Walaupun itu tidak banyak ya Tuhan,
Terima kasih Bapa di sorga atas inisiatif Tuhan yang mau untuk membebaskan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.